Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas, mampukah Badan Gizi Nasional bangun budaya hidup sehat? Nah, Badan Gizi Nasional telah dibentuk nih. Badan ini bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional yang mencakup berbagai aspek pengelolaan, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. Nah, 4 kelompok yang jadi sasaran pemenuhan gizi berdasarkan pasal 5 Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024, yaitu peserta didik jenjang usia dini hingga menengah, baik di lingkungan pendidikan umum, keagamaan, khusus maupun pesantren. Berikutnya adalah anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, usai dibentuk, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bakal melengkapi struktur organisasi dan peraturan-peraturan turunan, termasuk soal tata kelola anggaran program makan bergizi yang ditargetkan dimulai awal 2025. Tapi nggak sekedar menjalankan program makan bergizi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dadan juga diminta membangun budaya hidup sehat. Nah, kalau kita bicara budaya hidup sehat nih ya, menurut Alo Dokter dari Kementerian Kesehatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan budaya hidup sehat. Di antaranya, perlu mengetahui kondisi kesehatan, rutin berolahraga, mencatat makanan apa saja yang dikonsumsi, memperhatikan kehidupan sosial, menghentikan kebiasaan buruk, konsumsi makanan sehat, cukupi kebutuhan cairan, kelola stres, dan istirahat cukup. Gimana nih, kalian udah menjalani belum yang tadi tuh? Kalau belum, kira-kira mampu nggak ya Badan Gizi Nasional membuat warga plus 62 lebih sehat? Kita bahas usai komen netizen plus 62. Yang pertama, komentar @3xx. Saya setuju sarapan gratis yang bergizi, sebab anak-anak yang tidak sarapan banyak. Semoga sukses selalu. @irxx. Gak makan, gak bisa mikir. @resxx. Semoga makan bergizi gratis bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, terutama dengan memberdayakan warung-warung makan setempat, petani, peternak, dan nelayan. Lanjut @5xx. Pelaksana makan bergizi di daerah urban dan 3T sebaiknya diserahkan kepada orang tua murid per kelas. Unit kecil tidak perlu tender. Mereka membentuk tim masak. Untuk kepentingan anaknya pasti yang terbaik. Kalau perlu minim untung. Dan akan terbentuk 1 juta unit usaha catering mikro baru. Uang akan mengalir ke pelosok. Khusus perkotaan bisa diserahkan kepada UMKM yang ada. Yang terakhir @nxx. Saya sebagai pengelola PAUD, program saya juga makan bersama, yang mana setiap hari bisa makan bersama di sekolah. Hal itu saya adakan karena pertama, anak yang tidak suka sayur bisa makan sayur. Kedua, tidak jajan sembarangan. Ketiga, bisa makan sehat. Beberapa wali saya juga merasa berat jika pas gilir bawa makan bersama. Dan ada juga yang pas gilir gizi hanya seadanya. Itu pun belum memenuhi makanan sehat, tapi setidaknya saya sudah meminimkan anak untuk tidak jajan sembarangan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap ada sejumlah program yang mesti disiapkan oleh lembaganya. Salah satunya program Presiden terpilih Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Tapi nggak cuma sekedar alat pemenuhan janji nih, Dadan juga diminta Presiden Joko Widodo untuk membangun budaya hidup sehat di Indonesia. Berikut penuturannya. Pada intinya kan program makan bergizi ini akan diberikan kepada penerima manfaat seperti yang sudah disebutkan sebanyak 82,9 juta. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA termasuk juga yang sekolah-sekolah keagamaan. Kami berkoordinasi nanti dengan semua yang ada. Pertama begini, kami ini kan Badan Gizi, saya ditunjuk sebagai kepalanya, tugas utamanya adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi ini agar pada tahun 2025 sudah bisa dilaksanakan. Karena ini badan baru, maka hal yang harus saya persiapkan adalah bagaimana bisa melengkapi seluruh struktur organisasi yang ada termasuk peraturan-peraturan yang akan diterapkan nanti. Ini karena harus koordinasi dengan Menpan RB, kemudian Sekretariat Negara, kemudian dengan Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Bappenas,
semua harus bersinergi satu dengan yang lain agar semuanya lancar. Karena targetnya jika semua lancar, maka kami keinginan agar di bulan Desember kami bisa menerima DIPA dan pada tanggal 2 Januari program makan bergizi sudah bisa dilaksanakan. Beliau menginginkan agar Badan Gizi ini tidak hanya melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, terutama terkait dengan budaya hidup sehat. Kan banyak potensi daerah yang belum dikembangkan, misalnya daun kelor. Anak-anak mestinya tahu kan manfaat daun kelor seperti apa untuk kesehatan. Pak Presiden Jokowi menginginkan akan hal itu juga diketahui oleh anak-anak sekolah. Nah, terkait Badan Gizi Nasional ini, CEO Center for Indonesian Policy Study, CIPS, Anton Rizky memberikan catatan sejumlah tantangannya. Kalau dari yang kami lihat sih sebenarnya persoalan gizi ini memang sudah menjadi perhatian dari tahun-tahun yang lalu juga ya. Dan sebelumnya kita mengetahui sudah misalnya ada Rencana Aksi Nasional untuk Pangan dan Gizi yang dibentuk 2021 sampai 2024. Dan di situ sudah terlihat bahwa yang penting memang menurut kami adalah adanya koordinasi antar berbagai lembaga. Karena soal gizi itu masalah yang cukup komprehensif dan kompleks ya, dan melibatkan banyak pihak. Dari konsep ini sih kita melihat apakah memang pembentukan Badan Gizi Nasional ini merupakan pendekatan yang memang sudah lebih tepat melihat bahwa permasalahan koordinasi itu yang akan selalu menjadi tantangan dari lintas sektornya ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai permasalahan makan siang di sekolah, berarti kan juga harus ada perlibatan dari pemerintah lokal, pemerintah daerah yang juga mengurusi persoalan sekolah dan pendidikan, Kementerian Pendidikan juga, dan yang lain-lainnya. Jadi kita melihat bahwa alih-alih dari mendirikan badan baru, sebaiknya kita memperkuat tata kelola kebijakan terkait pangan dan gizi yang memang sudah ada. Sementara itu, Guru Besar IPB dan Ketum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI, Dwi Andrea Santosa, melontarkan kritikan terkait pendirian Badan Gizi Nasional. Kata Dwi Andreas, mandat yang diamanahkan ke Badan Gizi Nasional bisa dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Kalau kita lihat di Perpres Badan Pangan Nasional, itu koordinasi perumusan, penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan, harga pangan, kerawanan pangan, dan gizi. Di sana disebutkan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Koordinasi pelaksanaan tadi terkait dengan itu. Lalu juga pelaksanaan. Kan di sana di Badan Pangan Nasional, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah. Karena Badan Pangan dan Gizi nanti kan mengelola cadangan pangan pemerintah juga kan ya, melalui badan usaha milik negara. Lalu pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Lalu pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan. Jadi itu semuanya ada di Badan Pangan Nasional. Untuk itu saya kritisi terkait pendirian Badan Gizi Nasional. Untuk apa? Semuanya tadi bisa dilakukan oleh Badan Pangan Nasional yang sudah memiliki tugas dari sisi pengadaan sampai ke pelaksanaan kegiatan tersebut. Di sana ada gizi, mengelola gizi. Di sana ada penganekaragaman pangan yang sangat penting kita lakukan di masa depan. Bagi saya pribadi, pendirian pembentukan Badan Gizi Nasional tidak ada urgensinya. Nah, sekarang nih yang masih jadi pertanyaan nih, mampu nggak ya Badan Gizi Nasional ini nantinya nggak sekedar jadi badan pemenuhan janji politik, tapi juga bisa membangun budaya hidup sehat? Yuk kita obrolin bareng anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Niketut Aryastami. Pertama mau tanya, gimana sih Ibu melihat pembentukan Badan Gizi Nasional? Saya sebagai pribadi seorang ahli gizi dan juga saya kebetulan juga duduk di kepengurusan Persagi. Kalau Mbak tanya bagaimana pendapat kami soal pembentukan BGN, jadi BGN menurut saya adalah sebuah organisasi bentukan pemerintah. Tentu kita harus support ya. Jadi artinya kita harus support. Namun yang agak membuat kaget itu bahwa perpresnya itu yang terkesan sangat mendadak. Artinya kalau membuat sesuatu yang baru kan perlu kajian gitu ya Mbak ya. Jadi ada kajian dulu, kira-kira bagaimana, prospeknya bagaimana, tidak bisa ujuk-ujuk. Saya tidak tahu, mungkin juga dia tuh sudah bikin kajian, tapi kita lihat semenjak mulai dari kampanye-kampanye presiden itu kan baru heboh soal ini, karena terkait dengan asupan makanan anak sekolah, gitu kan.
Ya. Sehingga tiba-tiba keluar Perpres yang isinya membentuk Badan Gizi Nasional, dan pertanyaannya adalah apakah sudah dilakukan kajian terkait ini? Sebab kita juga ada organisasi besar lainnya juga dibentuk seperti itu, yang saya sendiri juga kebetulan juga berada di situ. Saya tidak perlu sebut apa itu, tapi kelihatannya juga kami agak jumpalitan juga sebagai orang yang ada di dalam sistem itu. Seperti itu, Mbak. Gitu. Bu, ini kan seperti yang Ibu sebutkan tadi kan, presiden selanjutnya yang terpilih itu kan ada program makan bergizi gratis gitu ya Bu, untuk anak-anak sekolah. Nah, mungkin kira-kira nih ya Bu, mampu nggak sih Bu sebenarnya Badan Gizi Nasional ini nggak sekedar jadi alat pemenuhan janji politik, tapi juga bisa membangun budaya hidup yang lebih sehat gitu Bu di Indonesia? Iya, Mbak. Kalau ngomong mampu, tentunya kita tidak boleh skeptis ya, Mbak ya. Jadi kita tetap harus positif. Kalau dulu sebenarnya udah ada lembaga sejenis ini, Mbak, namanya Badan Perbaikan Gizi Daerah sekitar tahun 80-an ke atas itu. Gitu. Badan Perbaikan Gizi Daerah itu bagus, sudah mampu, dan itu tidak harus lembaga khusus seperti BGN. Tetapi itu koordinasi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Memang belum desentralisasi waktu itu ya Mbak ya, masih sentralisasi. Mudah-mudahan Mbak ngerti sistem di pemerintah. Jadi waktu itu di pusat misalnya ada kerjaan lintas program Kemenkes, BKKBN, Kementerian Agama, Pendidikan, misalnya 6 kementerian kalau nggak salah bergabung di pusat. Jadi mereka benar-benar fokus melihat dan evaluasi dan monitoring bareng-bareng sampai tingkat kabupaten kota. Itu cukup berhasil Mbak. Tapi saya tidak tahu namanya sistem pemerintahan, setiap presiden ganti sistem gitu ya. Sehingga itu hilang, tiba-tiba ujuk-ujuk sekarang bangkit lagi, bahkan menjadi satu organisasi baru gitu. Jadi kalau tadi kemampuan Badan Gizi Nasional dalam membangun budaya hidup sehat ya Mbak pertanyaannya ya. Iya. Ya artinya tidak cukup melibatkan hanya kalau disebut di situ Mbak, di dalam perpresnya saya baca itu yang terlibat adalah tokoh negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI, polisi, pensiunan PNS, dan akademisi. Harusnya di situ juga tertulis, Mbak. Ini kan membangun budaya. Kita sendiri sudah punya budaya. Kan tidak mudah membangun budaya itu, Mbak. Jadi artinya harus jelas state di situ tersebut bahwa kita juga butuh keterlibatan ahli, Mbak. Ahli di bidangnya ya, sosiolog yang tahu soal masyarakat, antropolog, yang memang mendalami soal secara mendalam soal masyarakat ya. Namun kalau di dalam Perpres ini memang saya baca ada purnawirawan TNI, polisi, pensiunan PNS, dan akademisi. Sehingga dari situ mohon maaf kalau saya melihat sepertinya itu jadi komplement aja sifatnya akademisi, bukan yang utama gitu ya Mbak ya. Maaf nih, saya bicara apa adanya ya. Iya. Begitu Mbak menurut saya. Oke, berarti seharusnya keterlibatan ahli-ahli ini lebih diperbesar gitu ya Bu ya, karena kan yang mengerti permasalahan gizi itu ahli gitu ya Bu ya. Iya betul. Juga saya lihat kan, saya nggak skeptis atau negatif ya Mbak ya, dengan sekarang kepalanya pun saya jadi ngikutin tadi juga YouTube Mbak, YouTube terkait itu. Jadi beliau juga bilang bahwasannya Prof. Dadan itu memang background-nya entomologi pangan. Entomologi artinya penyakit di bidang tanaman pangan gitu ya. Bukan ahli gizi juga. Jadi ya kalaupun bukan jadi kepala badannya, paling nggak di dalam itu ada orang yang tepat di situ gitu loh Mbak. Ya ada ahli gizinya, ada sosiolognya tadi saya bilang. Menembaknya dari mana itu nanti harus dibuat, dikaji dulu, tidak ujuk-ujuk Mbak. Sebab nanti jumpalitan juga dengan anggaran yang 71 triliun. Banyak sekali anggarannya, tapi akan menjadi sedikit sekali tiba sampai di mulut masyarakat yang menikmati karena populasi kita dan luas wilayah dan sebagainya. Mbak, kondisi negara. Gitu kira-kira Mbak pendapat saya. Oke, Bu, kalau misalnya kita ngomongin soal masalah gizi di Indonesia gitu ya, Bu, terlepas dari pembentukan Badan Gizi ini, apa aja sih Bu yang masih jadi PR? Saya sebagai orang gizi Mbak ya, PR-nya banyak, bukan banyak lagi Mbak. Sangat banyak. Yeah. Nah, kita tahu bahwa Indonesia saat ini sudah mengalami triple burden of nutrition. Artinya masalah gizi bukan lagi ganda Mbak, sudah triple Mbak.
Ganda itu kan double ya, ini triple. Iya. Jadi artinya Mbak, di satu sisi masalah gizi, kurang gizi, stunting masih tinggi. Bahkan kita ngos-ngosan mau menurunkan prevalensi 14%. Tapi di sisi lain kelebihan gizi juga naik terus Mbak, misal obesitas. Nah, di samping itu masalah gizi mikro juga masih tinggi, Mbak. Misalnya anemia. Anemia itu kan masalah gizi terkait Fe, Mbak. Zat besi di dalam tubuh, di dalam darah. Jadi sebenarnya zat besi ini di dalam darah dibutuhkan dari asupan gizi yang bagus tentunya ya. Yang bagus itu maksudnya yang bioavailability-nya tinggi gitu. Ya protein itulah Mbak, protein. Sehingga kalau misalnya itu cukup di dalam darah, diangkut oleh oksigen, dia akan bisa HB. Kalau indikator parameternya itu hemoglobin darah kita sekitar 13 sampai 15 tergantung laki perempuan gitu Mbak ya. Ada standarnya lah itu. Jadi triple burden-nya tadi saya bilang ada masalah gizi kronis, masalah gizi kurang, ada masalah gizi lebih, ada masalah gizi mikro. Itu ya Mbak ya. Itu PR1. Kemudian PR2 kita lihat masalah perilaku masyarakat. Mbak. Perilaku masyarakat makan sehat, termasuk adanya mulai masuknya ibaratnya serangan bisnis ya Mbak ya. Misalnya susu dan hasil olahnya yang saya lihat gerai-gerai es krim itu gede-gede berjajar 3. Nah itu di luar sana orang sudah meninggalkan susu Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi perilaku masyarakat dalam asupan makanan saat ini untuk memenuhi kebutuhan gizinya lebih cenderung kepada makanan-makanan yang memang tidak balance. Unsur gizinya, balance itu artinya beragam gitu. Kalau di secara gizi ngomongnya makanan bervariasi, beragam, dari pangan-pangan sehat, ya, bukan pangan-pangan yang sudah diolah dengan teknologi canggih, misalnya pengolahan makanan lewat pabrik Mbak, misalnya minuman berpemanis seperti itu. Jadi itu PR lagi ya Mbak ya, yang harus kita perhatikan supaya masyarakat bisa berperilaku memasukkan makanan ke tubuhnya itu yang sehat. Lalu yang ketiga, terkait penyakit sekarang kan sudah meningkat obesitas ya Mbak ya. Kalau obesitas itu dia akan ada efek kepada penyakit tidak menular. Risiko penyakit tidak menular. Apa penyakit tidak menular itu? Kita tahu seperti diabetes, kemudian juga penyakit jantung karena kelebihan lemak, hipertensi karena kelebihan garam plus juga ada stres yang tinggi gitu. Dan juga kita lihat masalah penyakit ginjal, ya kan? Kita lihat bagaimana di Rumah Sakit Cipto itu terpaksa harus ditambah bed-bed untuk ginjal. Bahkan anak kecil pun sudah banyak cuci darah. Itu menjadi keprihatinan kami sebagai ahli gizi, Mbak. Gitu. Oke. Kemudian ada satu lagi sebenarnya masalah penempatan tenaga gizi ya Mbak ya, karena saya orang gizi, saya melihat penempatan tenaga gizi kurang dimanfaatkan gitu loh Mbak ya. Saya tidak tahu siapa yang salah di sini. Kita juga nggak perlu mencari siapa yang salah Mbak ya, tetapi mestinya sebagai sistem pemerintah juga put the right man on the right place gitulah ya Mbak ya. Saya tidak bilang harus menjadi kepala BGN loh Mbak, maaf ya. Setidaknya pemerintah kan punya program strategis penurunan stunting Mbak ya. Betul nggak? Mudah-mudahan Mbak paham. Nah, tapi di situ saya melihat di sistem itu nggak dilibatkan peran gizi di situ. Yang banyak di situ sebagai tim pendamping keluarga, istilahnya TPK, di situ yang terlibat yang banyak kader, bidan, dan tidak ada tertib gizi gitu. Sehingga terus siapa yang ngatur makanannya? Gizi itu kan bicara makanan dan kesehatan Mbak, ya? Apakah kader tahu Mbak? Apakah sekarang dengan belajar lihat YouTube aja kita udah jadi ahli, Mbak? Apakah bidan tahu, Mbak? Apakah bidan dengan belajar dari YouTube aja juga sudah bisa mengatur makanan anak, makanan mereka? Mereka yang obesitas harus dikasih makanan apa? Mereka yang kurang gizi harus dikasih makanan apa? Kurang gizinya apa? Stunting apa kurus? Kalau kurus dikasih tinggi kalori dan protein. Kalau kelebihan gizi diturunin berat badannya. Seperti itu, Mbak. Kira-kira itu PR-PR yang harus kita masih kerjakan. Mudah-mudahan aja ke depannya jadi
lebih baik gitu, Mbak. Ya, terakhir mungkin Bu, artinya tuh sebenarnya pengetahuan apa nih Bu yang perlu diberikan ke masyarakat kita supaya mereka tuh bisa punya budaya hidup yang lebih sehat, minimal lebih aware lah gitu Bu. Ya, mungkin kita pengetahuan sebagai pembekalan masyarakat yang itu misalnya kita melalui promosi makan sehat dengan gizi seimbang dan bervariasi. Kalau Mbak mau lihat itu namanya, contohnya ada isi piringku ya. Kalau isi piringku itu Mbak bayangkan ini sebuah piring dibagi 3 bagian ya. Jadi hampir 2/3-nya itu terdiri dari buah dan sayur. Hampir ya Mbak, tidak full. Kemudian di situ ada unsur nabati itu, unsur sereal, unsur makanan pokok itu di blok yang sepertiga piring itu ya, di sepertiga piring itu, tapi itu juga nanti dipotong lagi menjadi ada unsur lauk pauk di situ gitu Mbak. Jadi 1/6-nya lauk pauk seperti itu, tapi in general isinya lebih fokus kepada sayur dan buah. Karena apa? Sayur dan buah itu kan banyak vitamin Mbak dan mineral. Gitu. Sementara kebutuhan tubuh kita juga tidak semata-mata butuh kalori aja, tidak. Energi istilahnya ya, energi itu berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. Zat gizi makro tadi. Tapi tubuh kita banyak membutuhkan zat gizi mikro, vitamin dan mineral, seperti itu. Jadi itu yang pertama, mungkin kita meningkatkan pengetahuan masyarakat, bisa melalui promosi makanan sehat, juga melakukan aktivitas fisik, seperti tadi itu, nggak hanya duduk saja di depan laptop, di atas setir, dan seterusnya gitu. Dan mungkin Mbak, dari persepsi saya perlu ada diskusi-diskusi interaktif gitu Mbak, di semua level ya Mbak. Nggak hanya pakar bicara di podium yang hanya dinikmati oleh segelintir orang melalui Zoom. Masyarakat di bawah ngerti apa? Kasian kan? Jadi yang begini ini kita transformasi sampai ke tingkat desa itu ada. Nah kalau kondisi seperti itu tentu kita membutuhkan orang-orang yang spesialis di bidang itu ya Mbak. Termasuk sosiolog, antropolog, ahli gizi gitu Mbak. Itu sih yang saya lihat untuk pembekalan masyarakat dalam menghidupkan budaya hidup sehat. Kembali lagi budaya, sosiolog, antropolog, dan orang yang berkompeten di bidangnya gizi. Seperti itu Mbak. Iya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sehat selalu ya Ibu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. CEO Telegram Pavel Durov ditangkap di Bandara Bourget, Prancis, lantaran aplikasinya dianggap kurang moderasi. Di bandara tersebut, Durov ditangkap oleh polisi militer perhubungan darat atas perintah Kantor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur OFMIN, Prancis. Menanggapi penangkapan bosnya, pihak Telegram mengatakan kalau moderasi atau filter di aplikasinya mengikuti standar industri dan terus ditingkatkan. Telegram juga mengklaim mendukung perlindungan privasi dan hak asasi manusia, HAM. Terkait kasus penangkapan Pavel Durov, Telegram mengaku masih menunggu prosesnya berjalan. 2 astronot Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA terjebak di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Diproyeksikan mereka baru bisa dipulangkan ke bumi dengan pesawat ulang-alik SpaceX pada 2025. Astronot Sunita Williams dan Barry Butch Wilmore terjebak lantaran adanya kerusakan pendorong pada pesawat luar angkasa Boeing Starliner. NASA dikabarkan sudah memutuskan kalau Sunita Williams dan Barry Butch Wilmore akan dipulangkan pada Februari 2025 dengan Crew 9. Meskipun awalnya 2 astronot NASA itu direncanakan menghabiskan waktu di orbit selama 8 hari, namun mereka terpaksa bertahan selama 8 bulan. Korea Selatan meningkatkan program sertifikasi baterai kendaraan listrik demi meredakan kekhawatiran masyarakat akan kasus kebakaran yang melibatkan kendaraan listrik. Rencananya, Korea Selatan akan memulai skema sertifikasi baterai kendaraan listrik pada Oktober 2024. Sertifikasi ini diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan pada kendaraan listrik. Pemerintah juga meminta produsen kendaraan listrik di Korsel mengidentifikasikan baterai-baterai yang digunakannya. Hal ini dilakukan agar kedepannya produsen kendaraan listrik bisa lebih terbuka dengan info penggunaan baterai. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta.
Bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil buka suara soal kicauan atau tweet lamanya di media sosial Twitter yang sekarang berganti nama jadi X. Begini nih bunyi tweet yang viral di media sosial. Tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang Jakarta. #CityBranding. Menanggapi hal ini, RK mengklaim cuitannya hanyalah bentuk kebebasan berekspresi. Ridwan Kamil mengatakan, 12-15 tahun lalu sebelum menjadi pejabat publik, dirinya memang aktif bermain Twitter. RK tidak menampik, terkadang cuitannya berbau kritikan pedas. Masih dari Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi telah memulai program konversi 1.000 motor listrik gratis. Total biaya konversi diperkirakan mencapai 15 juta rupiah sampai 17 juta rupiah, di mana pemerintah telah memberikan subsidi 10 juta rupiah per unit motor listrik. Program ini berjalan dan dibantu dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan. Berdasarkan laporan ESDM, bantuan CSR mencapai 6 juta rupiah per unit. Beberapa perusahaan yang mendukung program ini adalah BUMN, badan usaha swasta, termasuk badan usaha di bidang mineral dan batubara. Program konversi motor listrik gratis diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Total ada 2 tahapan dengan masing-masing mengkonversi 500 unit per tahapan. Terakhir ke kabar olahraga, Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan India dengan skor 3-1 dalam pertandingan uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Menyusul kemenangan ini, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengingatkan seluruh pemain dan pelatih tidak berpuas diri dulu. Lantaran, skuad Garuda masih harus fokus persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait pada 19 sampai 27 Oktober 2024. Di sisi lain, pelatih Nova Arianto mengungkap ada beberapa pemain yang mulai sombong setelah berhasil mengalahkan India. Meski menyayangkan sikap ini, Nova mengaku kedepannya akan ada evaluasi soal kelemahan Timnas U17. Dia juga mengingatkan anak asuhnya tetap rendah hati, menjaga semangat dan fokus pada persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending bareng Lea Baneza, dan jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.